Mulai dulu ya, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami bersyukur atas nikmat dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara Sidak di sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penilai yang memberikan waktu luangnya kepada kelompok kami dan master kami Kak Putri Desti untuk mendampingi kami pada sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara Sidak di hari ini, izinkan kelompok kami mengucapkan jargon kami yang dipimpin oleh Ri. Oke, ayo on mic. Oke. Sudah siap semua? Sudah siap. Kalau aku bilang kelompok 1 VS Code, kalian ucap suka ngoding, bikin pusing. Oke, siap? Siap. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Kelompok 1 VS Code. Suka ngoding. Big pusing. Oke, mantap. Setelah jargon, lebih baik menyingkat waktu. Selanjutnya kita melakukan ke acara presentasi yang dilakukan oleh NIM 3001. Untuk 3001 dipersilahkan. Ya, sebelum presentasi, aku ingetin lagi ya buat teman-teman. Nanti jangan lupa ada live report yang di story IG, tag BTF sama HMIF, lalu di record nanti diupload di YouTube juga. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Awani, NIM 2124-10-3001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari esai saya yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Bersosial Media. Apa sih sosial media itu? Sosial media adalah media online yang dapat digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi satu sama lain, dapat berupa chatting, berkirim gambar dan video, berkomentar, dan masih banyak lagi. Di era digital saat ini, media sosial sudah banyak digunakan oleh seluruh kalangan, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Biasanya media sosial digunakan untuk berbisnis maupun sekedar mencari hiburan. Contoh media sosial yang sering digunakan saat ini yaitu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Jenis-jenis sosial media. Sosial media ini memiliki banyak jenis dan setiap jenisnya itu memiliki fungsi yang dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Yang pertama yaitu proyek kolaborasi. Dalam situs jenis ini, para pengguna bisa menambah, mengubah, atau menghapus sebuah konten yang ada. Contohnya Wikipedia. Yang kedua yaitu blog dan microblog. Dalam media sosial ini, pengguna dapat mengekspresikan dan menginformasikan segala sesuatu dengan bebas tanpa terikat apapun. Contohnya adalah Twitter. Yang ketiga yaitu konten. Pengguna situs web jenis ini dapat saling berbagi konten seperti gambar dan video. Contohnya adalah YouTube, TikTok, dan Instagram. Yang keempat yaitu situs jejaring sosial. Aplikasi yang ada di dalam jenis media sosial ini terdapat izin untuk pengguna agar bisa terhubung dengan pengguna lainnya. Caranya adalah membuat informasi pribadi seperti video dan foto-foto pribadi. Contohnya adalah Facebook. Karakteristik sosial media. Dengan banyaknya jenis sosmed saat ini, semakin banyak juga pilihan sosmed yang bisa kita pilih berdasarkan minat dan passion kita. Karena pilihan sosmed ini semakin banyak, maka terdapat pula karakteristik sosial media yang terdapat di masyarakat era digital saat ini.
Yang pertama yaitu partisipasi pengguna. Media sosial bisa digunakan sebagai pendorong agar para penggunanya bisa berpartisipasi. Contohnya memberikan umpan balik terhadap sesuatu konten atau pesan agar bisa dibaca dan diterima oleh banyak orang. Yang kedua yaitu adanya keterbukaan. Terdapat banyak media sosial yang memberikan kesempatan untuk para penggunanya agar bisa memberikan komentar, melakukan voting, berbagi informasi, dan banyak lagi aktivitas lainnya. Yang ketiga yaitu perbincangan. Di media sosial juga sangat memungkinkan terjadinya suatu interaksi karena sebuah konten, baik itu dalam bentuk perbincangan atau tanggapan antara pengguna. Yang keempat yaitu keterhubungan. Para pengguna bisa dihubungkan dengan pengguna lain hanya dengan fasilitas tautan atau link dan sumber informasi lainnya. Dampak negatif dari sosial media dapat menimbulkan kejahatan yang terjadi dalam sosial media. Oknum-oknum jahat yang ingin melancarkan tindak kriminal juga mendapatkan manfaat dari sosial media yang beredar bebas saat ini. Dan juga orang-orang yang suka menyebarkan ujaran kebencian mendapat tempat dalam sosial media dengan membuat konten negatif berupa ujaran kebencian terhadap satu pihak dan dapat dilihat oleh masyarakat luas. Selain dampak negatif bersosial media yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dampak negatif sosial media sendiri dapat dirasakan oleh semua orang secara langsung dari sosial media tersebut, seperti menjauhkan yang dekat. Dampak negatif ini menyebabkan interaksi mata secara langsung menurun. Kita akan sering merasa malu saat bertemu orang lain secara langsung. Kita jadi lebih kecanduan dengan dunia maya, internet, dan media sosial. Dalam menghadapi dampak negatif sosial media, kita selaku mahasiswa sebagai generasi milenial yang paham akan teknologi dan dampaknya harus berani menyuarakan dan mensosialisasikan program sosial media yang sehat dan positif. Apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mewujudkan sosial media yang positif? Mahasiswa dapat memberikan kontribusi positif dalam bersosial media, yaitu dengan membangun citra diri yang positif dalam bersosial media, yaitu dengan cara kita dapat saling sharing ilmu, pengetahuan, dan informasi yang kita dapatkan dari akun-akun terpercaya kepada pengguna media sosial lainnya, baik itu sesama generasi milenial seperti kita, adik-adik kita yang bisa kita beri edukasi dan hiburan dan yang dapat diakses secara online, serta orang dewasa yang masih awam dengan sosial media, yang masih kesulitan dalam mengakses sosial media, dan masih rancu dalam memilih berita berdasarkan kebenaran yang terjadi di lapangan. Kita bisa memanfaatkan beberapa fitur alam sosial media yang kita miliki untuk hal-hal yang bermanfaat, positif, dan mengasah kreativitas kita, lalu meminimalisir postingan yang mengandung hal-hal yang berbau negatif dan menimbulkan perpecahan. Untuk menjadikan orang lain senantiasa positif dan sehat dalam bersosial media itu dapat kita lakukan dari diri kita sendiri untuk menjadi modeling untuk orang lain. Kita bisa menjadi sosok yang bisa dicontoh dalam masyarakat bersosial media secara sehat dan positif. Hal-hal sekecil itu dapat berdampak besar melihat cakupan sosial media ini sangat luas. Jadi pengaruh sekecil apapun bisa bermanfaat bagi orang lain dalam mengoperasikan sosial media mereka. Lalu cara menjadi modeling untuk mempromosikan sosial media yang sehat dan positif antara lain adalah yang pertama, dapat dimulai dengan share ilmu, pengetahuan, dan informasi terkini dari sumber yang valid di media sosial. Yang kedua, saling mengingatkan satu sama lain sesama pengguna sosial apabila terdapat beberapa postingan yang negatif agar dipikirkan kembali agar tidak di-upload. Yang ketiga yaitu saling berbagi pendapat atau sharing mengenai pengalaman-pengalaman pribadi yang menyenangkan dan memiliki nilai positif. Apa yang harus kita lakukan sebagai
mahasiswa agar pengguna sosial media tidak terpedaya dalam konten negatif tersebut. Konten negatif memang tidak dapat dihindari dari diri kita sendiri di sosial media dan dapat datang dari sumber manapun itu. Yaitu kita bisa melakukan cara jangan pernah beri panggung atau membagikan konten tersebut, karena banyak orang yang senang ketika mereka membuat konten negatif dan malah diberi panggung, mereka akan keterusan membuat konten tersebut. Yang kedua yaitu memaksimalkan fitur sosial seperti menambahkan lebih sedikit tentang konten-konten negatif dan menyaring konten berdasarkan apa yang kita minati saja. Yang ketiga yaitu kita tidak perlu merasa penasaran dengan konten negatif walaupun konten tersebut sedang ramai dibicarakan halayak. Kita hanya perlu mengetahui tanpa harus tahu konten tersebut seperti apa. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Ya, untuk Eka, silakan disampaikan pertanyaannya. Kita sepertinya nge-lag. Apa nama saya? Saya bertanya, bagaimana cara kamu dalam menggunakan sosial media secara sehat dan suara aku terdengar? Putus-putus, Eka. Suara aku terdengar? Putus-putus. Jelas. Boleh nggak? Apa boleh diulangi lagi pertanyaannya? Bagaimana cara kamu dalam menggunakan sosial media? Mungkin yang saya dengar, bagaimana cara kamu menggunakan sosial media dengan baik. Silakan untuk Trinita bisa dijawab. Mungkin dari saya cara menggunakan sosial media yang baik itu mungkin bisa dimulai dari jangan asal memilih posting konten. Maksudnya itu jangan asal pilih gitu, harus disaring dulu untuk kontennya. Karena akun sosial media kan bisa dilihat secara publik. Jadi kalau mau memposting sesuatu lebih baik dipikirkan dulu gitu. Meskipun beberapa platform punya fitur privacy, tapi kita nggak ada salahnya untuk menggunakan sosial media yang baik dan bermanfaat agar tidak menyinggung pihak manapun. Dan juga jaga etika. Sosial media memberikan kita kebebasan, tapi bukan berarti kita bisa bebas juga dalam beretika. Hindari kata-kata kasar yang mengandung unsur sara, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah. Apakah masih ada pertanyaan lain? Ya, untuk Ilham dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Hibatul Wafi, NIM 3003. Izin bertanya, bagaimana pandanganmu jika kamu melihat ada seseorang yang kamu kenal itu memanfaatkan media sosial dengan cara yang tidak sebaik-baiknya, yaitu mungkin bisa menipu dan sebagainya. Bagaimana tanggapanmu? Terima kasih. Mungkin kita bisa mengingatkannya dulu ya, dengan cara seperti yang kita ingatkan, seperti kita mengingatkan teman-teman biasanya. Mungkin jika nggak bisa diingatkan ya
kita juga nggak bisa ngatur apa yang harus mereka lakukan juga di sosial media. Kita nggak bisa seperti menyuruh mereka itu untuk berbuat seperti apa di sosial media. Kita hanya bisa mengingatkan aja sih. Menurut saya seperti itu. Apakah menjawab? Oh, baik, terima kasih kalau sudah menjawab. Untuk sesi pertanyaan sudah kami tutup dan akan kami lanjutkan ke presentasi yang selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu NIM 3002. Untuk NIM 3002 dipersilahkan. Tes, apakah suara saya terdengar? Tes. Terdengar. Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cinta selaku ketua dari kelompok 1 Facecode beserta master dan panitia penilai yang telah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra, NIM 212410103002. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang diambil dari esai saya yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Memanfaatkan Teknologi di Masa Pandemi sebagai Media Upgrading Diri. Lanjut. Next. Baik, ini adalah muatan materi yang terdapat dalam esai saya, yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan atau isi, yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Sebelum menuju inti bahasan dan kesimpulan, alangkah baiknya saya akan menjelaskan bagaimana pendahuluan yang dimulai dari bagaimana pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh kita sebagai mahasiswa. Seperti yang kita tahu, COVID-19 terkonfirmasi pada bulan Maret 2020. Itu sangat berdampak drastis bagi kita sebagai pelajar mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kita kuliah sangat berpengaruh sekali. Berawal dari sana itu, mau tidak mau kita sebagai mahasiswa harus melakukan adaptasi, entah itu proses pembelajaran, maupun kesiapan, maupun sistem edukasinya. Karena kebanyakan aktivitas kita itu di rumah, inilah waktu yang tepat bagi kita sebagai mahasiswa untuk memanfaatkan waktu yang ada. Salah satunya yaitu menggunakan teknologi sebagai media untuk upgrading diri. Lanjut. Nah, untuk memasuki pembahasan adalah salah satunya yaitu mengikuti sharing session. Nah, ini sudah terjadi pada kita semua, yaitu saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang bikin acara tentang sharing session ini. Ini adalah salah satu bentuk kita sebagai media, sebagai upgrading diri. Karena dengan sharing-sharing ini benar-benar kita memanfaatkan pertemuan Zoom meeting ini dengan sangat baik, sehingga kita dapat sharing-sharing dengan kakak tingkat, maupun dengan dosen, maupun dengan yang lainnya, dengan teman seangkatan kita. Nah, itu sangat berpengaruh bagi kita semua sih, tentang mengikuti sharing-sharing session ini. Lanjut. Yang kedua adalah mendaftar kursus online. Nah, ini salah satu yang saya lakukan ketika perkuliahan ini, mengikuti kursus online. Yang dimaksud kursus online ini bisa dibilang mengambil pelajaran, kita ambil kelas pelajaran tapi bukan dari perkuliahan. Bisa dibilang seperti kalau di dunia sekolah itu seperti Kuiper, Zenius, Ruang Guru, terus Kelas Pintar. Nah, kalau di dunia IT mungkin bisa ngambil ke apa namanya, kayak Proget, Codpolitan, Bitfit Tangga, Decoding, Kotakut. Terus misalnya kalau kita ingin lebih ke kancah internasional, bisa ke HackerRank, Witty School, CodeWars, terus Coursera. Lanjut. Terus yang ketiga adalah mendaftar beasiswa ataupun beasiswa pembelajaran maupun beasiswa pendidikan, siswa minat dan bakat. Nah, ini maksudnya ini kan biasanya ada tuh beasiswa yang sesuai dengan minat kita. Nah, itu saya pernah mengikuti salah satu beasiswa yang namanya apa ya? Salah satu beasiswa tidak bisa disebutkan di sini. Intinya beasiswa itu tentang jika kita memiliki
minat dan bakat kita di dunia IT itu bisa mengikuti tersebut. Nah, itu dapat potongan harga, mulai dari pembelajaran maupun uang yang kita dapatkan dari beasiswa gitu. Mungkin kalau yang dari kuliah itu bisa seperti KIPK itu. Ya, itu kan salah satu juga peran kita sebagai mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi. Lanjut. Yang ketiga, yang keempat adalah melatih skill editing video dan membuat konten positif. Nah, kita sebagai mahasiswa selain aktif dalam perkuliahan, kita harus bisa mengupgrade skill kita. Mulai dari editing video ini salah satunya. Saya mengalami ini waktu awal perkuliahan sih, karena dari tugas awal itu membuat video, jadi mau tidak mau harus upgrade skill. Saya belajar mulai dari smartphone hingga ke laptop sampai sekarang. Terus sekarang udah bisa menggunakan Adobe Premiere. Terus yang selanjutnya adalah membuat konten positif. Saya memanfaatkan platform YouTube untuk upload konten saya, dan alhamdulillah untuk sekarang konten YouTube-nya juga berjalan dengan baik. Terus yang ke-6 adalah investasi atau trading. Nah, ini juga saya lakukan pada saat ini. Saya adalah bisa dibilang trader jangka pendek buat kripto. Dananya mau dari kecil sih, tapi untuk sekarang udah lumayan banyak profitnya. Ya, seperti itu. Lanjut. Kesimpulannya yaitu dari apa yang saya telah paparkan sebelumnya, dapat saya tarik kesimpulan kalau kita itu harus semangat dalam berkuliah, meskipun itu di luar kuliah ataupun di dalam luar kuliah. Kita nggak boleh membuang waktu yang ada. Kita harus tetap semangat memanfaatkan waktu yang ada dan teknologi yang ada. Jangan pernah patah semangat dalam berkuliah. Baik, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang bertanya, ataupun dari panitia penilai bisa bertanya juga. Silakan resen terlebih dahulu. Untuk Kak Rizky Hidayat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini sebelumnya tadi Rizky punya channel YouTube ya? Iya Mas, betul Mas. Apa? Channel YouTube-nya apa, Riz? Saya ketik di ya Mas ya, di channel apa? Di chat Zoom. Oke. Oke, ini. Oke, nanti tak lihat-lihat ya. Jadi aku ada pertanyaan nih buat Rizky. Menurut Rizky, kendala apa yang menurutmu tuh paling menghambat dalam melakukan upgrading diri dengan adanya pemanfaatan teknologi ini? Jadi yang kendala yang paling menghambatmu dalam melakukan upgrading diri itu apa? Hal-hal yang paling susah dalam paling susah ngontrol dalam waktu upgrading diri ini benar-benar yang paling menghambat saya itu jam tidur. Karena apa? Saya dengan upgrading diri ini benar-benar dapat skill, tapi untuk untuk waktunya itu saya benar-benar kewalahan. Jadi kita beneran dapat skill, tapi benar-benar burn out. Jadi kehabisan waktu buat belajar itu mungkin salah satu penghambat. Kalau penghambat lain nggak ada sih, cuma hanya kelelahan saja. Itu. Jadi kalau ditanya apa yang menghambat adalah waktu. Waktu juga menghambat buat upgrading diri ini sih. Gitu. Oke, di sini kamu kan udah tahu apa yang menghambatmu. Nah, aku pengen tahu juga gimana solusimu dalam melakukan hal itu. Jadi solusimu biar hambatan tadi yang udah kamu lalui, kan kamu udah mengetahui itu hambatannya. Itu solusimu gimana untuk mengatasi itu? Akhirnya setelah saya istilahnya burnout atau kecapean, akhirnya saya mencoba untuk mengatur jadwal setiap harinya. Jadi misal hari Senin ini adalah waktu saya buat upgrading coding. Jadi ngikut beasiswa ikut beasiswa atau pembelajaran gitu khusus buat coding. Nanti hari Selasanya buat editing video, buat konten YouTube-nya. Terus hari Rabunya fokus ke kuliah. Terus selanjutnya fokus ke kuliah gitu, Mas. Berarti udah ada planning ya dari Rizky sendiri? Planning manajemen waktu solusinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ray. Oke. Tadi Rizky kan menjelaskan poin trading dan saham ya. Oke. Nah, kenapa kok Rizky itu milih kripto? Kan masih ada banyak saham-saham lainnya seperti reksadana, terus saham
ke perusahaan itu. Kenapa kok kamu milih ke kripto? Apa ada benefit lainnya itu di kripto? Oke. Makasih buat Ray buat pertanyaannya. Jadi kenapa saya memilih kripto sebagai investasi atau trading saya? Yang pertama untuk kan macam-macamnya itu banyak untuk trading. Ada yang binary option, ada yang saham atau forex atau broker, ada yang kripto. Karena saya memilih kripto karena untuk binary option ini saya lihat lebih ke judi ya. Soalnya udah kelihatan banget kalau dua-duanya itu hanya tinggal milih naik atau turun. Meskipun kita udah kebanyakan baca candle itu kebanyakan baca grafik itu. Nah, itu meskipun kita sudah memilih salah satunya, misal oh ini bakalan naik, kita pilih naik, itu tetap aja sistemnya gacha. Jadi saya nggak berani ngambil binary option. Selain kerugian yang didapat juga besar, untungnya juga besar, tapi saya nggak terlalu suka dengan binary option. Untuk kenapa nggak saham? Karena untuk saham sendiri saya kurang dapat feel-nya buat belajar saham. Soalnya sistemnya itu lebih ruwet di saham daripada kripto. Akhirnya saya memilih kripto karena kripto ini cuma membutuhkan dan yang penting itu dana. Terus yang kedua itu kita bisa baca grafik atau candle itu dibilang analisa teknikal lah, namanya analisa teknikal. Dan itu untuk analisa fundamentalnya itu analisa sebelum kita membeli atau menjual koinnya itu kita gampang kalau analisa fundamentalnya itu. Soalnya koinnya tersebut, koin yang kita beli itu cuma satu perusahaan. Jadi kita tahu apa yang sekarang lagi fitur-fiturnya itu dia sama kolaborasi sama siapa, itu gampang. Itu alasan saya kenapa milih kripto, karena lebih gampang dipahami, lebih gampang dicerna juga. Apakah sudah terjawab? Sudah. Sesi tanya jawab saya tutup dan akan saya lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Untuk saat ini kita loncat dulu ke NIM 3015 karena sinyalnya tidak mendukung. Untuk 3015 dipersilahkan. Eka itu makanya masih ngelag. Masih ngelag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eva Hesbida Dipiasi dengan NIM 134 1010 3015. Di sini saya akan presentasikan esai saya yang berjudul Implementasi Mahasiswa dalam Penggunaan Microsoft Office sebagai Media Pembelajaran Daring. Di sini ada konteks pembahasan yang pertama yaitu media pembelajaran, 2 Microsoft Office, 3 jenis-jenis Microsoft Office. Next. Yang keempat yaitu penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel bagi mahasiswa. Yang kelima, kekurangan penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel bagi mahasiswa. Yang keenam yaitu kesimpulan. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang apa itu media pembelajaran. Yang pertama terdiri. Apa itu media? Yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, pembelajaran sendiri artinya interaksi antar pendidik dan mahasiswa dalam suatu lingkungan belajar. Nah, kesimpulan dari media sama pembelajaran pengertian di atas ini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran antara pendidik dengan mahasiswa dalam dan mengajar. Kedua yaitu Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah, menyimpan data digital yang berupa angka, huruf, maupun gambar. Dalam Microsoft Office ini sangat berguna dalam pekerjaan dan juga pendidikan. Yang ketiga
juga yaitu jenis-jenis Microsoft Office. X-ray. Jenis-jenis Microsoft yang pertama itu Microsoft Word mengolah dokumen berupa seperti kayak profil, laporan. Terus yang kedua yaitu Microsoft PowerPoint, yaitu yang digunakan dalam media presentasi, presentation. Sepertinya Eka gangguan jaringan. Mungkin ini kalau nggak bisa on cam, off cam aja nggak apa-apa. Soalnya biar suaranya nggak cekat-cekat. Ya, Pak. Saya lanjut. Yang kedua yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini digunakan pada media presentasi. Terdapat juga fitur-fitur seperti kayak variasi teks, animasi, maupun gambar. Yang ketiga yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel ini biasanya digunakan dalam mengolah data berupa angka dan huruf. Misalnya dalam penggunaan tabel, jurnal keuangan, maupun tabel begitu. Yang keempat digunakan dalam mengelola informasi pribadi yang digunakan untuk mengirim atau membaca email. Yang kelima, Microsoft Google. Ini gimana, Kak? Dilanjut apa gimana? Soalnya Eka nge-lag parah ini, Kak. Kalau dilanjut ke yang lain dulu gimana? Sambil nungguin Eka. Oh iya, aku mau nginfoin aja. Nanti 17.30 kita break dulu. Terus nanti aku kasih waktu 10 menit buat sholat di 17.40. Kita mulai lagi maksimal di jam 18.30. Gimana? Iya, Kak. Maksimal selesai presentasi semua. Iya, siap, Kak. Kita lanjut ke selanjutnya aja, Kak, ya, sambil nunggu Eka. Sudah, saya sudah ada. Ya, lanjutin, Miss, Kak. Yang kelima yaitu Microsoft Publisher, yaitu digunakan pada kegiatan desktop publishing untuk membuat koran, majalah, poster, maupun magazine. Yang ke-6 yaitu Infopad, biasanya digunakan dalam pengembangan formulir data Excel seperti kayak merancang formulir yang berisi data terstruktur. XML sendiri itu adalah bahasa markup seperti HTML yang didesain untuk menyimpan atau mengeluarkan data. Yang ketujuh yaitu Microsoft OneNote, yaitu Microsoft yang berupa kertas catatan. Di sana difasilitasi untuk menulis, menggambar, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu Microsoft Access, yaitu digunakan dalam mengolah database atau basis data. Next. Poin selanjutnya yaitu penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel bagi mahasiswa. Di sini saya pembahasannya mengerucut ke
Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Yang pertama itu penggunaan Microsoft Word, yaitu mempermudah mahasiswa dalam mengerjakan tugas dokumen, misalnya laporan, proposal, makalah, esai, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penggunaan Microsoft PowerPoint bagi mahasiswa, yaitu mempermudah mahasiswa dalam melakukan presentasi. Dan juga dalam presentasi itu akan lebih menarik karena banyak fitur di dalam PowerPoint. Dan juga memudahkan dalam pembelajaran. Karena biasanya itu dosen menyampaikan materi lewat PPT dengan materi yang ringkas sehingga mahasiswa itu mudah memahaminya. Yang ketiga yaitu penggunaan Microsoft Excel bagi mahasiswa, yaitu memudahkan mahasiswa dalam menganalisis, membuat data, seperti kayak perhitungan aritmatik atau statistika, catatan keuangan atau anggaran, grafik, tabel, dan lain-lain. Next. Kekurangan penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu kekurangan Microsoft Word, yaitu pada format penulisan. Ketika kita menulis format penulisan pada Microsoft Word pada 2010 itu berbeda jika dimasukkan ke Microsoft Word pada 2007. Akan bisa. Yang kedua yaitu kekurangan pada PowerPoint, yaitu penggunaannya tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan diskusi antar pendidik dengan mahasiswa, karena proses belajar mengajar akan pasif. Yang ketiga yaitu kekurangan dari Excel, jika pengguna itu belum paham betul tentang fungsi, rumus, itu akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan data. Nah, kesimpulan dari semua ini yaitu ketika masa pandemi ini kita harus berpikir kritis dalam memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Kayak pembelajaran daring ini, kita memanfaatkan teknologi yaitu Microsoft Word sebagai media pembelajaran, sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas maupun materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab. Adakah yang bertanya? Ya, untuk Risti dipersilakan. Oke, Eka, permisi untuk bertanya. Menurut kamu nih, antara Microsoft Word sama Microsoft OneNote, mana sih yang paling efektif buat mahasiswa mencatat materi? Terima kasih. Nah, kalau menurut saya itu yang paling efektif itu menggunakan Microsoft Word OneNote, karena di situ tuh ada kayak kita tuh bisa menulis di mana letaknya apa yang kita inginkan gitu. Tapi kita juga bisa kembalikan ke penggunanya sendiri suka yang mana. Apa kami jawab? Iya. Selanjutnya untuk Kak Rehan dipersilahkan. Oke, saya izin bertanya. Menurut kamu, seberapa efektifkah dalam menggunakan Microsoft Office sebagai media pembelajaran? Dan juga saya ingin bertanya dari Office Suite yang ada, itu mana menurutmu yang paling mudah digunakan dan paling membantu kamu dalam menunjang pelajaran? Dan sebutkan juga alasannya. Yang menurut saya yang paling efektif buat saya itu menggunakan Microsoft Word sama Microsoft PowerPoint. Karena di dalam perkuliahan itu banyak kayak tugas-tugas proposal, membuat laporan gitu. Juga dalam presentasi itu menggunakan PowerPoint, sehingga kayak pembelajaran itu tidak bosan gitu Kak, karena ada fitur-fitur yang menarik. Oke, kalau untuk efektifnya itu menurutmu bagaimana? Seberapa efektifkah ini? Menurut saya tuh efektif karena maaf Kak tidak jelas. Saya nge-lag barusan.
Nah, tidak apa-apa, lanjutkan. Menurut saya itu Microsoft Office yang paling efektif. Eka lebih baik Karena masa pandemi kita kan penggunaan Microsoft Word ini sangat efektif menurut saya, apalagi kayak pembelajaran daring ini, Kak. Karena apa ya, kayak pendidik sama mahasiswa itu ada pembatas gitu. Ketika pembelajaran luring kan biasanya itu pendidik itu memberikan kayak buku paket gitu untuk membaca, kemudian dijelaskan sama pendidiknya itu, Kak, ya. Terus jika ketika pembelajaran daring itu tetap dilakukan metode kayak gitu, maka itu tidak efektif, Kak. Soalnya kan kalau pembelajaran daring itu kita tuh bosan gitu. Lebih kita bisa-bisa tidak belajar, Kak. Makanya penggunaan Microsoft Office ini sangat membantu dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Kak Rizky Hidayat. Oke, terima kasih. Jadi di sini aku ada studi kasus di mana ada dosen yang ketika memberi tugas itu tugasnya codingan, tapi disuruh tulis tangan. Nah, menurut dari Eka itu efektif atau enggak? Padahal di situ ada suatu tempat di mana kan bisa coding di VS Code misalkan. Nah, ini bedanya di sini ini untuk konteksnya codingan. Kalau yang dijelaskan Eka kan konteksnya kayak Word kayak gitu kan. Nah, itu menurut kamu setuju dengan hal itu enggak? Dan menurut dosen itu kamu disuruh tulis tangan itu biar nggak nyontek gitu. Soalnya tinggal kupas. Kalau menurutmu gimana kalau ada kasus seperti itu? Maaf, Kak, itu nggak jelas, putus-putus suaranya. Oke. Itu tentang kode. Nah, itu tentang dosen itu memberikan kode kayak tugas coding itu disuruh nulis gitu, Kak. Ya. Menurutmu itu gimana? Kamu setuju akan hal itu enggak? Terakhir ini, nanti break. Kalau menurut saya itu sih setuju, Kak. Itu kan kita bisa kayak menulis dulu gitu. Terus kalau lihat error enggaknya itu kan bisa pakai VS Code, Kak. Menurut saya sih gitu. Buat ngeceknya itu. Terima kasih. Karena udah azan juga. Mungkin bisa langsung break semua dulu. Kita break dulu. Kita kembali lagi jam 17.40. Apa boleh dimulai? Kita lanjutkan. Bagaimana? Kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya, yaitu NIM 3003. Untuk NIM 3003 dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Yudhul Wafi, NIM 3003. Baik, saya akan memulai presentasi saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa subbab. Yang pertama yaitu pengertian sosial media dan hoax. Sebelumnya saya akan membahas tentang suatu subbab yaitu peran mahasiswa dalam memerangi hoax dalam media sosial. Oke, saya di sini akan membahas beberapa subbab. Yang pertama yaitu pengertian media sosial dan hoax. Yang kedua ada tujuan hoax. Yang ketiga ada bentuk hoax. Yang keempat ada contoh hoax. Dan yang terakhir ada peran mahasiswa dalam mengatasi hoax dan kesimpulan. Untuk yang pertama, pengertian dari media sosial dan hoax. Media sosial adalah sebuah media online dan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Tentunya kita sendiri sudah mengenal apa itu yang dinamai dengan media sosial, yang sehari-hari tentunya kita pakai setiap harinya. Dan selanjutnya ada hoax. Hoax adalah sebuah informasi atau berita yang belum diketahui sumbernya dan tidak dapat diidentifikasi kebenarannya. Kata hoax itu berasal dari kiasan hokus pokus, yaitu digunakan oleh para penyihir pada zaman dulu untuk melakukan sesuatu, untuk membicarakan sesuatu yang dia belum tentu melakukannya, tapi sudah disebarkan kepada orang banyak seperti itu. Oke, lanjut. Subbab selanjutnya adalah tujuan hoax. Yang pertama ada menggiring opini publik, yang kedua ada mengubah persepsi tiap individu, yang ketiga sebagai bahan lelucon. Tujuan dari hoax untuk menggiring opini tentu saja itu adalah tujuan awal hoax, yaitu mempengaruhi orang banyak dan menambah pengikut yang sekiranya akan menghancurkan lawan musuhnya, seperti itu. Dan juga biasanya itu hoax digunakan untuk mencari partisipan jika akan diadakan pemilu atau sebagainya. Lanjut. Berikut ini ada beberapa bentuk dari hoax. Yang pertama ada ide palsu atau false idea. Yang kedua ada prinsip yang bertentangan atau offensive principle. Yang ketiga ada manipulasi media atau media manipulation. Yang selanjutnya ada keseimbangan atau balancing. Yang selanjutnya ada objektivitas atau objectivity. Yang terakhir ada melawan netralisme moral atau against moral neutrality. Adapun ide palsu hanya dapat dibuktikan melalui hasil yang konkret yang merusak. Prinsip yang bertentangan dengan kebebasan dan toleransi tidak bisa dipertemukan seperti itu. Jadi, tetapi ide palsu itu menimbulkan pernyataan kebencian dan dapat merusak tatanan sosial, sehingga itu harus dikeluarkan dari kebebasan berpendapat seperti itu. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa contoh hoax yang cukup menggemarkan di Indonesia. Di sini saya menyebutkan 9, tapi saya akan menyebutkan 3 saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, sebelumnya saya mengambil kejadian pada saat pemilu 2019. Itu era-eranya sangat ramai cebong dan kampret. Jadi menurut saya saya ambil saja seperti itu. Yang pertama ada salam 2 jari pada event Millennial Road Party. Event Millennial Road Party yang diselenggarakan di alun-alun barat Kota Serang itu ada sebuah foto yang beredar bahwa para penonton itu mengacungkan 2 jari seperti itu. Tentu saja foto ini mendapatkan pro dan kontra dari kalangan netizen. Tetapi dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Dirlantas Kombes Pol Wibowo
beliau langsung menyanggahnya. Beliau mengatakan bahwa kegiatan ini tidak ada keikatannya dengan politik, tetapi hanya bertujuan untuk mengampanyekan dan mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas, khususnya pada generasi milenial dan masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya ada perhitungan quick count di Metro TV yang menyatakan pasangan Prabowo Sandiaga Uno menang. Ini sepertinya hanya salah masukkan data saja dan langsung diklarifikasi oleh pihak Metro bahwa ada kesalahan saat penayangan grafis dan hasil sementara. Dan yang selanjutnya beredar berita tentang lembaga survei yang menjadi tim ses Jokowi dan Ma'ruf Amin, yang di mana hal tersebut adalah hoax, yang faktanya 40 lembaga yang dipilih itu sudah terverifikasi sebelumnya, jadi bisa dijadikan acuan oleh masyarakat umum seperti itu. Oke, yang lainnya saya loncati saja. Nah, selanjutnya peran mahasiswa dalam mengatasi hoax dan kesimpulan yang bisa saya ambil. Yang pertama, kita itu harus bisa memilah dan memilih apa yang kita baca. Jadi kita sebagai mahasiswa itu seharusnya sudah tahu apa yang seharusnya kita baca dan apa yang seharusnya tidak kita baca. Yang kedua, kita harus bisa mencari sumber yang jelas dari apa yang kita baca. Itu sudah jelas juga sih, bahwa kita itu ya tidak semena-mena memilih untuk membaca apa saja. Jadi kita itu harus pintar-pintar juga mencari sumber yang sekiranya kita itu sangat terpercaya, seperti Kompas dan lain sebagainya. Yang ketiga, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi misal kita rasa kita tidak mampu untuk menanganinya lagi, kita bisa langsung melaporkan berita-berita hoax langsung ke laman Kominfo atau ke polisi juga bisa, seperti itu. Dan kesimpulan yang dapat saya angkat di pertemuan seperti hari ini, kita sebagai manusia dan mahasiswa, saya mengingatkan kepada seluruh yang ada di sini bahwa kita wajib menjaga keutuhan negara kita tercinta ini dengan menjauhi segala berita hoax dan berita-berita yang memancing perpecahan di negara kita ini, sehingga kedepannya kita, anak cucu kita akan bisa hidup tenang, hidup tentram tanpa adanya hoax yang beredar di media sosial. Sekian, terima kasih dari saya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman dan para panitia? Jika tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Sebentar, saya tutup terlebih dahulu ya. Oh, ada Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Aku mau tanya. Hal apa aja yang udah kamu lakuin buat ngeberantas hoax ini? Terus apa tanggapanmu ketika orang di sekitarmu itu percaya sama hoax? Apa udah jelas? Oh, sudah Mbak. Baik. Hal apa saja yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya angkat ini? Biasanya itu saya kalau melihat berita yang tidak jelas sumbernya, terus pokoknya tidak terpercaya lah gitu, saya akan langsung menggunakan fitur report yang ada biasanya titik 3 di samping itu, terus ya report saja. Ya apa yang bisa kita perbuat gitu selain mereportnya.
kalau ada berita hoax. Terus juga kita juga bisa menyebarkan atau memberitahu bahwa berita ini loh hoax gitu. Terus kalau menurut yang di sekitar saya percaya hoax itu pengalaman pribadi saya. Jadi kebetulan bapak saya sendiri jadi menerima pesan berantai dari WA yang berisi hoax. Saya kan langsung disebarkan ke saya itu. Terus saya tahu kebenarannya dan saya langsung membetulkan. Oh gini loh Pak, yang benar itu aslinya itu hoax seperti itu. Seperti itu sih Mbak. Kalau saya sendiri. Apakah sudah menjawab untuk Mbak Putri? Iya, sudah. Gimana? Masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke presentasi yang selanjutnya. Bentar, saya tutup dulu. Ya, dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi selanjutnya yaitu NIM 3004. Untuk NIM 3004 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mia Maulidia dengan NIM 2124/10/2004. Saya akan mempresentasikan hasil esai dengan judul Kecanggihan Teknologi Menjadi Tantangan bagi Mahasiswa Generasi Z. Selanjutnya, dari judul tersebut terdapat 3 elemen yang melekat, yaitu mahasiswa, teknologi, dan generasi Z. Mahasiswa adalah pilar pemuda, jadi mahasiswa harus memiliki pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan teknologi. Dan teknologi adalah metode ilmiah yang dibuat untuk mempermudah kegiatan manusia sehari-hari. Generasi Z sendiri, menurut Badan Penelitian Indonesia tahun 2020, generasi merupakan orang-orang lahir tahun 97 sampai 2012. Gen Z disebut juga Internet Generation karena mereka selalu terhubung dengan internet yang mempermudahkan kehidupannya. Next. Selanjutnya adalah peranan mahasiswa. Secara garis besar, ada 3 peranan yang penting bagi mahasiswa, yaitu peran moral. Mahasiswa dikenal sebagai kekuatan penjaga moral. Disinilah setiap individu perlu memikul tanggung jawab moral agar dapat menjalani sebagaimana kehidupan moral dalam masyarakat. Peranan sosial, yaitu keberadaan dan segala tindakan mahasiswa harus bermanfaat bagi orang lain juga, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Terus selanjutnya adalah peranan intelektual, mahasiswa yang menggunakan kecerdasannya untuk suatu perubahan. Next. Berikut ini ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh generasi Z. Suka bermain media sosial. Hampir setiap hari mereka berinteraksi menggunakan media sosial, karena lewat media sosial ini mereka dapat melakukan apapun secara spontan. Yang kedua adalah mandiri. Mereka tahu bagaimana cara mengambil sebuah keputusan yang dirasa baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Tolerir terhadap perbedaan. Generasi ini cukup bertoleransi terhadap perbedaan kultur budaya di era ini. Yang selanjutnya adalah sibuk. Mereka senang melakukan berbagai banyak kegiatan dalam satu waktu. Yang selanjutnya adalah prioritas setelah lulus. Prioritasnya adalah memiliki kerjaan yang sesuai atau yang diminati. Dan uang menjadi salah satu alasan dari prioritas ini. Tidak merasa puas. Ini diartikan mereka tidak akan puas sebelum targetnya terpenuhi.
Contohnya, mereka bisa punya 2 jabatan dalam satu organisasi atau perusahaan. Next. Berikutnya adalah tantangan bagi mahasiswa Gen Z adalah penguasaan teknologi, yaitu gaya hidup generasi Z yang cenderung dengan teknologi, menuntut sikap tanggap sebagai pencipta teknologi, bukan hanya sebagai pengguna. Yang selanjutnya adalah pengguna dunia kerja serta kompetensi. Menjadi salah satu hal yang cukup penting menjadi tantangan bagi generasi Z ini. Dan hal ini yang perlu diperhatikan adalah memperkuat atau meningkatkan skill yang dibutuhkan pada era ini. Memperluas relasi dari banyak kalangan, mempertinggi kualitas diri baik secara akademik ataupun non-akademik, dan berkolaborasi. Dengan adanya berkolaborasi, menimbulkan potensi diri ini yang lebih. Terus, bersikap terbuka pada pengalaman baru. Tentunya kita sebagai generasi muda perlu membiasakan diri terbuka dengan pengalaman baru. Kita dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat seperti bergabung dengan organisasi atau mengikuti ajang kompetensi. Selanjutnya, membangun inspirasi dan visi. Menjadi generasi muda, tentu saja kita wajib mau menyebarkan pandangan baru dan kreatif yang kita miliki. Selain mengembangkan inspirasi, juga harus memiliki visi yang jelas untuk kehidupan ke depan. Jangan sampai kita menjadi generasi yang tidak memiliki tujuan atau cita-cita. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, untuk Endarta, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Endarta, dengan NIM 318, izin bertanya. Untuk dampak positif yang dapat diambil dari materi ini apa? Dampak positif yang bisa kita ambil dari sini, karena teknologi semakin berkembang, jadi kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi mahasiswa bukan hanya untuk mahasiswa ilmu komputer saja yang wajib tahu atau mengerti apa perkembangan zaman ini. Jadi semuanya juga harus mengerti. Apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Dipersilakan Pak Karehan untuk pertanyaannya. Oke, izin bertanya. Tadi judul kamu apa ya tadi? Coba ulang. Kecanggihan teknologi menjadi tantangan mahasiswa generasi Z. Siswa generasi Z. Nah, saya punya pertanyaan. Bagaimana cara menyampaikan kepada mahasiswa yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka tidak mampu membeli teknologi atau hanya mampu membeli HP yang bukan Android. Kan saya banyak menemui itu mereka, teman saya juga itu mahasiswa, cuma dia hanya bisa menggunakan HP yang bukan Android gitu. Itu gimana menurut kamu? Menurut saya pemerintah wajib memfasilitasi, karena
Karena saat ini perubahan zaman kan sudah maju dan teknologi juga sudah berkembang gitu, Kak. Jadi pemerintah itu wajib memfasilitasi bagi orang-orang yang seperti itu. Kalau dari pemerintah kan memfasilitasi, terus untuk menyampaikan wawasan tentang teknologi, karena mereka itu hanya tahu sebatas kecil saja tentang teknologi. Itu misalnya kamu sebagai temannya itu gimana? Saya akan mengajari, memberitahu kayak cara-caranya menggunakan teknologi ini dengan baik. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, silakan untuk Kak Rizky. Oke, makasih. Suaraku masuk ya? Halo, halo. Masuk, Kak. Masuk. Tadi kan di akhir presentasinya bilang jangan sampai tidak memiliki tujuan dan cita-cita. Nah, di sini aku pengen sekilas aja tahu planning dari Mia sendiri secara garis besar nanti di perkuliahan, entah itu nanti kamu semester depan mau ikut UKM atau Ormawa, terus selanjutnya ikut studi independen kampus Merdeka misalkan. Nah, itu aku pengen sekilas pengen ngerti planning dari Mia sendiri itu apa. Sepertinya Mia nge-lag, Kak. Gimana Mia? Mia kepental Mas dari Zoom. Ya gini ya teman-teman, kalau online mesti masalahnya sinyal. Gimana ini, Kak? Atau mungkin bisa lanjut aja deh. Nanti kalau Mia udah bisa, nanti bisa dijawab kondisional. Oh iya. Kalau gitu kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya, yaitu NIM 3005. Untuk NIM 3005 dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya izinkan saya Restika Pertiwi untuk mempresentasikan tentang pengaruh teknologi terhadap etika mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, teknologi sekarang sudah berkembang dengan pesat, segala info dan ilmu kita bisa dapatkan dengan mudah. Dan teknologi ini sudah berkembang ke segala aspek, mulai aspek pendidikan, ekonomi, politik, kebudayaan, dan masih banyak lainnya. Karena kita membahas di dunia perkuliahan, jadi kita akan membahas di aspek yang di pendidikan. Nah, teknologi ini memberikan banyak inovasi-inovasi yang bisa memudahkan dan membantu semua masyarakat. Di dunia perkuliahan tentunya kita melakukan proses belajar. Nah, proses belajar ini merupakan proses mencari ilmu dan mencari wawasan baru untuk kedepannya. Nah, di kondisi pandemi saat ini, otomatis semua perkuliahan kita lakukan secara online, yaitu menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, dan masih banyak lainnya. Seperti rapat, ujian, belajar, semuanya dilakukan secara online. Next. Perkembangan teknologi ini membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya di sini ada 3. Yang pertama yaitu mendapatkan informasi dengan mudah. Tentu saja, apalagi kita ada Google, kita bisa ngetik beberapa kata saja, kita udah bisa mendapatkan informasi. Yang kedua, mendapatkan banyak aplikasi yang positif. Seperti ini, misalkan kita mau belajar bahasa Korea gitu, kan sekarang udah banyak kan aplikasi-aplikasi buat belajar.
dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempermudah diskusi dengan teman saat daring. Itu tentu saja, karena kan sekarang udah ada Zoom, jadi kita bisa diskusi juga dengan mudah. Misalkan ada tugas kelompok atau tugas apapun, bisa Zoom bareng teman. Selanjutnya, nah, si teknologi ini nggak cuma bawa dampak positif, juga bawa dampak negatif. Nah, dampak negatifnya di sini yang paling terlihat yaitu makin malas untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Nah, ini bisa menyebabkan sebuah sikap, yaitu namanya sikap pragmatis. Jadi, sikap pragmatis ini merupakan sikap di mana kita semuanya ingin instan, seperti mengerjakan tugas dengan instan, yaitu dengan menyontek teman, dan lain sebagainya. Nah, dengan itu kita diharapkan itu bisa meminimalkan masalah, yaitu dengan beretika yang baik. Apalagi di online, kita harus tetap memperhatikan etika yang baik dalam selama perkuliahan. Next. Nah, pembelajaran jarak jauh ini mengharapkan semua mahasiswa berpikir cara yang tepat untuk belajar. Nah, ini contohnya kelebihan metode pembelajaran daring. Ada 3. Yang pertama, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan yang diberikan dosen dengan mudah. Tentu saja, apalagi kita ada e-learning, jadi kita bisa mengakses. Kemudian dosen bisa memberikan materi-materi lewat video, lewat YouTube, dan lain sebagainya. Yang kedua, dosen punya banyak pilihan media dalam mengajar. Jadi contohnya kita ambil Prof. Slamin. Nah, Prof. Slamin itu kan ngajar di Zoom juga, terus ngasih materi PPT juga, terus juga ngasih video juga, dan itu salah satu pilihan media. Selain itu di Algo kita belajar menggunakan Hackrank juga waktu ujian, itu salah satu pilihan media. Yang ketiga, mahasiswa tentunya lebih mudah dalam mencari materi kuliah tambahan. Tentu saja, karena kalau misalkan kita offline, biasanya kita kan ke perpustakaan kan buat baca-baca, tapi kalau pas online kita bisa cari-cari jurnal di Google, contohnya di Google Scholar, dan lain sebagainya. Lanjut. Kekurangan metode pembelajaran daring. Di sini ada 3. Masih banyak perangkat yang kurang mendukung. Contohnya waktu PPMB saja tuh masih ada beberapa laptop yang mungkin belum mendukung untuk penggunaan background. Dan buat RAM-RAM-nya juga kadang masih kurang. Lanjut. Mengakses jaringan internet memerlukan biaya ekstra, apalagi buat kaum kuota tentunya yang menghotspot itu pasti lebih boros saat online seperti ini. Lanjut. Listrik yang terjadi gangguan itu tidak dapat diprediksi. Misalkan untuk yang pakai Wi-Fi, kalau misalkan mati lampu, otomatis susah mendapatkan jaringan, apalagi kondisi hujan, pasti susah buat jaringannya juga. Dan itu tidak dapat diprediksi, teman-teman. Lanjut. Nah, di online seperti ini pasti penurunan etika itu juga masih terjadi. Kita harus tahu etika adalah, lanjut, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Lanjut. Dan tentang hak dan kewajiban moral dan juga akhlak. Etika ini menjadi alat kontrol kita untuk pola pikir dan tingkah laku dalam memutuskan sebuah keputusan. Jadi kita harus tetap menerapkan etika ini dalam lingkungan dan mengaplikasikannya juga di lingkungan. Lanjut. Ini dia adalah etika tidak baik mahasiswa selama perkuliahan online. Pertama, bermain smartphone untuk hal yang tidak penting saat dosen menjelaskan. Biasanya tuh kita waktu dosen menjelaskan kan chat sama teman, atau mungkin scroll Twitter atau scroll TikTok, itu merupakan etika yang tidak baik. Yang kedua, tidak sopan saat mengirim pesan kepada dosen. Mungkin waktu ngirim pesan ke dosen terlalu malam atau terlalu pagi, dan juga tidak memberikan identitas yang jelas. Yang ketiga, bolos kelas online. Itu biasanya ada yang absen doang tapi tidak ikut kelas, atau mungkin ikut kelas tapi ditinggal. Itu merupakan etika yang tidak baik. Lanjut. Nah, mahasiswa ini merupakan generasi penerus bangsa, otomatis mahasiswa itu sebagai penentu nasib bangsa. Nah, mahasiswa ini kan merupakan sumber daya manusia yang sudah
disiapkan untuk terjun nanti di dunia masyarakat. Di dunia masyarakat sendiri nantinya mahasiswa akan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan. Nah, cara mahasiswa agar tetap beretika. Melakukan kegiatan diskusi, apalagi dengan teknologi otomatis kita udah bisa diskusi dengan gampang juga lewat Zoom meeting dan lain sebagainya. Mencoba membatasi diri agar tidak kecanduan smartphone. Jadi kalau misalkan udah waktunya ibadah, ya ibadah. Kalau misalkan disuruh orang tua, ya di stop dulu main HP-nya dan lanjut. Berusaha untuk membatasi diri. Lanjut. Mencoba mengerjakan tugas dengan mandiri terlebih dahulu. Jadi kalau ada tugas dikerjakan diri sendiri dulu. Kalau misalkan nggak tahu, tanya ke teman, tapi jangan nyontek dulu. Usaha dulu, tanya temannya itu, tanya caranya. Lanjut. Gunakan teknologi untuk meningkatkan skill. Seperti yang tadi, kita bisa misalkan mau belajar bahasa Korea atau belajar bahasa lain. Mungkin kita mau belajar algo, kan sekarang udah banyak di YouTube itu kan. Jadi kita bisa belajar dari sana. Lanjut. Kesimpulan dari awal yang bisa saya ambil yaitu teknologi ini berperan luar biasa dalam kehidupan. Teknologi ini juga berpengaruh terhadap tingkah laku dan pola pikir masyarakat. Dengan gitu, mahasiswa juga harus bisa menyeimbangkan dengan teknologi yang ada. Terus adanya pergeseran etika itu kita harus tetap menjaga solidaritas dengan satu sama lain. Terus kesantunan moral ini sebagai upaya untuk meningkatkan karakter kita. Etika yang baik itu menunjukkan peran mahasiswa yang baik dalam menyeimbangkan teknologi. Lanjut. Ini ada mantan Perdana Menteri Britania. Dia berkata, attitude is little thing that makes big difference. Jadi kita harus tetap beretika yang baik buat kita beda sama orang lain. Lanjut. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, untuk Trinita, dipersilahkan. Baik, saya ingin bertanya. Tadi di penjelasan disebutkan bahwa mahasiswa bisa bersifat pragmatis. Itu bagaimana cara versi kamu untuk menghindari sifat tersebut? Terima kasih. Oke, cara saya buat menghindari sikap pragmatis. Saya ambil contoh tugas algo. Misalkan kita mendapatkan tugas algo, terus kita pelajarin dulu maksudnya gimana. Kalau misalkan nggak paham, kita bisa cari di Google. Caranya itu kalau saya sendiri, soal tadi tuh saya translate dulu ke bahasa Inggris, karena biasanya sumber-sumbernya tuh kan lebih banyak menggunakan bahasa Inggris kan. Jadi ditranslate dulu ke bahasa Inggris, kemudian kita cari di Google. Biasanya ada di Stack Overflow atau Gigs for Gigs, dan lain sebagainya. Kalau misalkan tidak bisa tanya ke teman atau bisa tanya ke Asdos. Gitu. Apakah menjawab, Trinita? Ya, sudah menjawab. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan melanjutkan ke presentasi selanjutnya. Untuk presentasi selanjutnya, yaitu saya sendiri dengan tim 3016. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuri Agustin, NIM 3016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esai saya yang berjudul Kreativitas Luar Biasa Kolaborasi Mahasiswa dan Aplikasi ZoomAs. Next. Yang pertama saya akan membahas teknologi. Apa sih teknologi itu? Teknologi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, pengolahan, dan penyampaian informasi antara sarana atau media. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini berkembang sesuai meningkatnya kebutuhan manusia. Perkembangan zaman yang mengedepankan teknologi membuat segala hal menjadi instan dan mudah didapatkan. Tidak hanya berdampak positif bagi kehidupan, namun juga menjadi beban dan tanggung jawab bagi kehidupan masyarakat, terutama mahasiswa di era digital ini.
Yang kedua yaitu pengertian mahasiswa sendiri. Apa sih mahasiswa? Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi akademi maupun kedinasan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu siswa. Mahasiswa yang cerdas dan aktif serta kreatif adalah calon jati diri bangsa Indonesia. Mereka merupakan kelompok yang dekat dengan masyarakat sekitar. Mereka juga mempunyai banyak ide kritis yang siap untuk ditujukan di segala penjuru dalam berbagai bidang. Selanjutnya yaitu pengertian aplikasi Zoom-as. Pengertian Zoom-as adalah layanan video conference yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan daring dengan memanfaatkan teknologi yang mulai berkembang saat ini. Zoom memiliki fungsi dan kebutuhan yang berbeda-beda, seperti Zoom Meeting untuk kebutuhan meeting secara online dari manapun dan kapanpun. Zoom memiliki banyak kegunaan, contohnya seperti webinar, untuk rapat, untuk pertemuan teman, dan lembaga dengan mengundang banyak orang untuk ikut berpartisipan. Lanjut. Peran mahasiswa pada masa pandemi. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar dan memberitahu seberapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua yaitu mengadakan webinar-webinar yang bermanfaat buat semua orang. Webinar bisa meliputi tentang teknologi, tentang kesehatan, ataupun tentang segalanya. Yang ketiga yaitu menjadi mahasiswa yang kreatif dan aktif. Bisa dilakukan dengan membuat kerajinan atau membuat hal-hal yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Dan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan kepanitiaan di kampus. Lanjut. Saat ini kita berada di daerah pandemi. Bagaimana di pandemi ini kita tidak bisa berjumpa dengan teman secara langsung. Kita bisa berjumpa dengan teman melalui media sosial seperti Zoom ini. Di Zoom ini memiliki banyak fitur. Yang pertama yaitu support audio dan video. Dalam sebuah pertemuan Zoom biasanya pengguna ingin mempresentasikan atau menunjukkan hasil kerjanya yang berupa Word atau PowerPoint dengan menggunakan audio dan video ini. Jadi kita di Zoom bisa melihat seseorang dan bisa mendengarkan suaranya secara langsung. Yang kedua yaitu share screen. Share screen ini bertujuan untuk agar seseorang bisa menunjukkan hasil kerjanya. Selanjutnya chat. Seseorang dapat berpartisipan dan berdiskusi di dalam chat. Dan penjadwalan sebelum kita melakukan Zoom, seharusnya kita melakukan penjadwalan terlebih dahulu. Recording yaitu record yang bisa dilihat oleh semua orang yang tidak mengikuti pada Zoom ini. Reaction yaitu emoticon-emoticon yang dapat diberikan kepada orang yang ingin kita ajak chat atau kita ajak Zoom. Next. Dampak kegunaan Zoom. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positif yaitu sarana pembelajaran di waktu pandemi seperti saat ini. Yang kedua, Zoom juga berguna untuk rapat panitia, kerja kelompok, atau hanya sekedar jumpa teman lama melalui Zoom. Sisi negatifnya yaitu apabila kita tidak menggunakan Zoom Premium, maka aplikasi Zoom ini tidak dapat dipergunakan untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu menghabiskan banyak kuota. Dan sisi negatifnya selanjutnya yaitu jaringan. Karena tidak ada jaringan, maka tidak akan bisa dilakukannya Zoom. Next. Kesimpulan yang saya ambil adalah, meskipun di daerah pandemi ini, kita dapat berjumpa dengan teman meskipun melalui online, yaitu melalui Zoom Meeting. Dan kita dapat berkreasi melalui Zoom ini. Entah itu membahas tentang kerja kelompok, panitia, ataupun rapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan.
apakah tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan ke presentasi selanjutnya, yaitu dengan NIM 3017. Untuk 3017 dipersilahkan. Oke, apa suara saya masuk? Oke, Masuk. ya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran mahasiswa sebagai agent of change dalam terciptanya generasi merunduk sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kenapa saya memilih judul ini? Yaitu perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang begitu cepat dan pesat itu memunculkan sebuah kelompok-kelompok masyarakat yang dinamakan dengan generasi merunduk. Nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, memiliki misi untuk memerangi hal ini. Poin pembahasan yang pertama itu kronologis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Everett M. Roger dalam bukunya tentang yang berjudul tentang Communication Technology, itu era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi 4 era, yang dimana era yang pertama itu adalah era komunikasi yang ditandai oleh bangsa Sumeria pada tahun 4000 sebelum Masehi. Mereka membuat sebuah tablet-tablet yang berasal dari tanah liat yang digunakan bangsa itu untuk berkomunikasi. Era yang kedua adalah era percetakan yang ditandai oleh ditemukannya sebuah teknologi cetak oleh Gutenberg pada tahun 1456. Dan yang ketiga adalah era telekomunikasi yang ditandai oleh penemuan-penemuan lensa-lensa, optik, proyektor, kamera, dan lain-lain. Dan era yang keempat adalah era komunikasi interaktif yang ditandai oleh kemajuan komputer, satelit, internet, artificial intelligence, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui era-era tersebut, mari kita bedah sejarah dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 1875, telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Penemuan ini berkembang begitu cepat dan sukses dalam hal penyebarannya. Itu ditandai dengan pemasangan jaringan komunikasi dengan kabel di daratan Amerika. Dan tak lama kemudian, pemasangan tersebut itu sampai ke transatlantik. Nah, tidak sampai itu, memasuki pada abad ke-20, khususnya pada tahun 1910 sampai 1920, itu terwujudnya teknologi transmisi audio tanpa kabel yang diwujudkan pada siaran radio pada tahun itu. Tak sampai itu, transmisi ini terus dikembangkan oleh para ilmuwan hingga terciptanya transmisi audio visual tanpa kabel yang terwujudnya pada siaran televisi. Dan tak lama kemudian, pada tahun 1940 atau 1943, pada Perang Dunia Kedua, ditemukannya komputer elektronik pertama di dunia. Dan ilmuwan-ilmuwan terus berinovasi, dan inovasi gebrakan itu yang ingin mereka sampaikan itu adalah meminiaturisasi elektronik. Nah, ini ditandai atau diwujudkan pada tahun 1947 yang ditemukannya transistor, dan pada tahun 1957 ditemukannya integrated technology atau rangkaian terpadu. Tak sampai itu juga, pada Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur itu memunculkan inovasi teknologi.
pada puncak inovasi, yaitu ditemukannya mikroprosesor yang kita pakai saat ini di komputer-komputer kita. Nah, itulah kronologis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sekitar 2,87 miliar manusia di seluruh dunia itu mengakses ponsel pintar mereka. Dan di Indonesia sendiri itu sekitar 167 juta manusia yang mengakses ponsel pintar. Dan menurut survei yang dilakukan di Amerika, itu sekitar 66% warganya itu mengakses sekitar 160 kali ponsel mereka setiap hari. Dan survei lainnya di Amerika juga itu sekitar 65% warga Amerika tidur dengan ponsel pintar mereka. Nah, dari data-data tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia itu sekarang, khususnya pada era globalisasi, tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Ini memiliki dampak negatif karena perkembangan yang begitu cepat, yang begitu pesat, itu memiliki dampak negatif dengan munculnya yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, yaitu sekelompok masyarakat atau sekelompok manusia yang tidak siap akan perkembangan ini, yang disebut dengan generasi merunduk, yang dimana generasi ini itu menjadi apatis dan antisosial terhadap sesama. Nah, itulah poin yang kedua. Dan yang poin ketiga itu peran mahasiswa sebagai agent of change dalam pengendalian penyimpangan teknologi pada generasi merunduk. Nah, di sini saya mempunyai 4 poin penting dalam memerangi hal ini. Nah, poin ini saya tekankan pada kesimpulan. Nah, di kesimpulan, di sini peran kita mahasiswa sebagai agent of change untuk menjadi ujung tombak dalam memerangi fenomena tersebut dengan cara yang pertama itu aktif dalam pencarian informasi dan isu-isu sosial terkini. Yang kedua, itu menyusun strategi untuk menyebarluaskan isu-isu dan fenomena agar masyarakat lebih tanggap atau lebih aware dalam isu-isu dan fenomena tersebut. Yang ketiga, itu meningkatkan literasi agar tidak terjadi konsepsi yang tidak tepat dalam pemahaman informasi, isu-isu, dan fenomena. Dan yang terakhir, itu adalah pengumpulan aspirasi dan menggerakkan massa dalam pengendalian isu-isu dan fenomena-fenomena tersebut. Baik, itulah sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, untuk Mas Rizky, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaanku, gimana cara Ray dalam menyusun strategi yang tadi udah Ray bilang sih, gimana caranya untuk menyusun strategi untuk menyebarkan isu-isu dan fenomena agar masyarakat itu lebih tanggap terhadap isu-isunya. Strategi Ray itu gimana? Nah, untuk strategi sendiri sebenarnya tidak usah muluk-muluk kayak kita membuat aplikasi yang family friendly atau bagaimana. Itu bisa kita lakukan dengan hal kecil, dengan menyebarkan lewat media sosial, atau yang kalau ingin kita resmi itu membuat sebuah webinar yang bisa orang-orang lain join kepada webinar kita, webinar tentang ini isu yang apa sih, isu-isu yang contoh-contoh isu-isu yang berbahaya itu seperti apa gitu. Kita bisa membuat sebuah webinar seperti itu, Pak. Jadi ya itu gimana? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, akan saya lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Presentasi selanjutnya yaitu 3018. Untuk NIM 3018 dipersilahkan.
Gimana Darta? Bisa? Sesinya belum muncul, Hen. Iya, masih gelap loh. Gimana, Sin? Mungkin ke Lintang dulu. Lanjut ke Lintang dulu. Udah muncul belum? Masih putih semua. Masih putih, Hen. Kita lanjut Lintang dulu ya, Hen. Kamu habis Iya, Lintang ya. Oke, siap. Selanjutnya yaitu Lintang. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lintang Arsanaura, NIM 212410103019. Sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Upaya Mahasiswa untuk Mengembangkan dan Memanfaatkan Teknologi dengan Baik. Next. Pemanfaatan teknologi yang baik. Di sini, teknologi yang saya akan bahas akan lebih spesifik ke teknologi internet dan bagaimana cara menyikapi internet dengan baik. Berhubung masih banyak orang yang masih menyalahgunakan hal ini. Next. Yang pertama, bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi internet dengan baik? Yang pertama, 1. Tidak menyebarkan hoax. Akhir-akhir ini, penyebaran hoax sudah hampir dianggap lumrah oleh orang-orang. Dan itu adalah hal yang sangat tidak baik karena dapat menimbulkan fitnah bagi pihak tertentu. Oleh karena itu, kita harus menghindari hal tersebut. Yang kedua, sudah banyak orang yang sering lupa waktu, memanfaatkan waktu dengan baik. Sudah banyak orang yang sering lupa waktu ketika sedang menggunakan internet. Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat produktivitas setiap orang. Maka, mulai sekarang kita harus menggunakan internet seperlunya saja. Yang ketiga, jangan mudah percaya dengan orang lain di internet. Dan kebocoran data di internet sudah menjadi hal yang umum, karena sudah banyak orang yang tertipu untuk memberikan data diri ke orang lain bahkan tanpa tahu resikonya. Terdengar sepele, namun hal ini tetap diwaspadai. Tetap harus diwaspadai. Misalnya saja, jika ada orang yang memiliki foto KTP kamu, dan jika orang itu mempunyai niat yang jahat, foto KTP-mu dapat kapanpun disalahgunakan oleh orang tersebut. Dan yang selanjutnya, 4. Memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang baik. Maksudnya, kita harus memanfaatkan internet dengan baik seperti digunakan untuk belajar, perantara komunikasi dengan teman, dan lain-lain, sama masih bertujuan positif. Next. Berikut adalah dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan internet. Dampak positifnya untuk sarana belajar mahasiswa, sarana kreativitas mahasiswa, sebagai platform untuk berkomunikasi dengan ruang yang sangat luas, dan sebagai perantara yang membantu sebagian besar instansi pendidikan selama pandemi COVID-19. Dan berikut dampak negatifnya. Tidak semua hal yang ada di internet itu baik, dan internet itu dapat disalahgunakan dengan mudah. Yang terakhir, membuat sering lupa waktu. Next. Pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Namun saat ini, sudah banyak peran mahasiswa dalam mengembangkan teknologi. Selain itu, sebelum mengembangkan teknologi tersebut, kita juga harus tahu apakah pengembangan itu dibutuhkan oleh masyarakat atau apakah pengembangan tersebut akan berguna nantinya. Next. Yang ketiga adalah peran mahasiswa.
Bagaimana peran mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi? Next. Yang pertama adalah saling mengingatkan satu sama lain. Yang kedua, tidak menyalahgunakan teknologi internet. Jangan gunakan internet untuk hal-hal yang negatif, meskipun itu menguntungkan diri sendiri. Namun tetap saja hal tersebut didapatkan dengan cara yang salah. Yang ketiga, sebarkan hal positif yang bisa didapat dari internet. Mungkin bisa berbentuk di mana kamu bisa mendapat materi belajar, atau berbagi pengalaman-pengalaman bersama teman-temanmu. Next. Nah, gimana cara kita menyebarkan tindakan positif? Yang pertama tentu saja dimulai dari sendiri-sendiri. Lalu kita menyebarkan tindakan positif tersebut ke orang terdekat, lalu baru ke orang banyak. Next. Nah, di sini ada quote dari Noam Chomsky. The internet could be a very positive step towards education, organization, and participation in a meaningful society. Yang artinya, internet bisa saja menjadi langkah yang positif bagi edukasi, organisasi, dan partisipasi dalam sosial yang sangat berarti. Baik, mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, saya tanyakan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Eka. Pertanyaannya yaitu, apa yang kamu lakukan kalau misalnya ada orang yang menyebarkan hoax, tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya yang dia sebarkan itu salah? Silakan Lintang dijawab. Jadi tindakan saya untuk bilangin orang itu ya, yang pertama ya tentu saja diperingatkan kalau sebenarnya tuh nggak bener. Terus ngajarin dia caranya gimana dia biar dia bisa ngecek fakta yang ada, yang sebenarnya ada lewat internet. Jadi kayak diajarin gini loh caranya, begitu. Kurang lebih begitu mungkin. Mohon maaf, tadi itu pertanyaannya dari Ayah ya? Oh iya, baik. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan ke presentasi yang terakhir. Untuk Re, apakah siap buat share screen? Untuk yang data dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendarta dengan NIM 1318, izin presentasi. Di sini saya akan menjelaskan peranan mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi dompet digital. Next. Sebelumnya saya menjelaskan sejarah transaksi, di mana transaksi itu dimulai yakni pada sistem barter, di mana pada sistem ini segala transaksi dilakukan masih benar-benar tradisional, yakni menggunakan pertukaran barang yang dapat diperjualbelikan. Semisal contoh pertukaran sayur dengan sayur atau buah dengan buah, dan bisa bahan pokok lainnya. Next. Untuk dompet digital sendiri merupakan suatu fasilitas untuk bertransaksi melalui online atau dalam lingkup jaringan internet, di mana dompet digital ini berwujud sebuah software aplikasi smartphone Android maupun iOS yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi non tunai. Next. Oke, poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama kelebihan, yang kedua kekurangan, yang ketiga manfaat. Next. Untuk kelebihan yaitu yang pertama memudahkan dalam melakukan pembayaran secara online. Ini dilakukan menggunakan smartphone dan memerlukan jaringan internet.
Untuk yang kedua, menurunkan tingkat pemalsuan uang. Di sini karena dulunya banyak kendala akan pemalsuan uang, maka dengan adanya aplikasi ini setidaknya menurunkan sedikit pemalsuan uang karena digunakan secara digital. Next. Untuk kekurangannya yaitu adanya merchant yang masih terbatas. Dikarenakan merchant yang terbatas ini banyak tokoh yang masih menggunakan layanan dompet digital ini. Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan akan teknologi. Yang kedua, masih ada biaya tambahan. Mungkin banyak dari beberapa orang menganggap bahwa dompet digital itu merupakan alat transaksi yang biaya penggunaannya itu tinggi. Jadi orang lebih prefer ke pembayaran secara langsung. Next. Oke, yang ketiga manfaat. Manfaatnya yaitu yang pertama mudah dibawa kemana-mana. Jadi aplikasi dompet digital ini mudah dibawa kemana-mana karena include ke dalam aplikasi smartphone Android, kayak gitu. Yang kedua terdapat fitur riwayat transaksi. Jadi dompet digital ini terdapat fitur yang namanya riwayat transaksi. Jadi transaksi apapun yang kita lakukan itu tercatat dalam aplikasinya tersebut. Next. Oke, jadi kesimpulannya selaku mahasiswa dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini, alangkah baiknya kita perlu tahu bahwa teknologi sekarang ini dapat merambat secara cepat tanpa disadari oleh para pengguna teknologinya. Bisa dilihat dari awal kemunculannya, yaitu yang pertama alat tukar. Alat tukarnya yaitu berupa barter, dan sekarang berubah alat transaksi menjadi dompet digital. Untuk awal mulanya tradisional, yaitu sampai saat ini yang transaksi digital di mana dilakukan hanya dengan satu klik saja, kemudian aktivitas apapun bisa terselesaikan dengan begitu mudah tanpa harus membuang banyak waktu. Kayak gitu. Mungkin itu. Ya, silakan untuk Kak Putri. Aku mau tanya, kira-kira penggunaan dompet digital ini bakal efektif nggak sih kalau dipakai di pasar-pasar tradisional yang notabene pasar tradisional itu kebanyakan orang yang buta teknologi? Oke, ya itu tadi peranan kita sebagai mahasiswa itu mengajarkan kepada orang awam untuk mengetahui tentang kecanggihan teknologi seperti itu. Gimana Kak Putri? Ini dilanjutkan apa, sesi dokumentasi apa gimana? Ya, mungkin aku mau ngasih pesan aja ya buat teman-teman. Sebenarnya di sini aku sedikit bingung ya. Maksudku di sini kayak peran mahasiswa terhadap teknologi masa kini itu kayak aku pengennya kalian tuh ngasih permasalahan di mana peran mahasiswa atau peran kalian itu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi ada solusi di situ. Cuman di sini saya kurang menangkap adanya hal itu kayak gitu. Cuman aku menghargai kerja keras kalian.
Dan aku dengar-dengar juga mau UTS Algo juga ya. Jadi ya. Iya, habis ini Kak. Ya mungkin karena itu, jadi aku juga nggak banyak pertanyaan juga. Aku minta maaf. Dan semoga nanti UTS-nya bisa lancar dan dimudahkan. Udah keren-keren semua. Dan mungkin lebih aktif lagi sih kalau dari aku. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Iya Pak. Izinkan untuk dokumentasi ya Kak. Oke. Hendarta, muncul hand. Sebentar ya guys ya. Ini ada kendala dikit. Sekalian nungguin Abner tuh, belum ganti nama. Maaf ya ampun. On camera. Bentar. Lagi nyari tempat yang terang. Penistaan wajah ini. Siapa yang screenshot? Aku aja, guys. Udah ya, siap. Hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1 lagi. 1, 2, 3. Apakah boleh ditutup, Kak? Boleh, silakan. Terima kasih untuk panitia penilai yang sudah meluangkan waktu dan teman-teman serta Kak Putri yang sudah mendampingi kami. Apabila kelompok 1 ada salah kata atau perbuatan yang menyinggung kakak-kakak panitia, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat. Ya. Makasih Kak.